Bonjour à tous, moi je m'appelle Febrini Ginting. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika dalam ornamen Gorga di Sumatera Utara. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan komunikasi dan bernegosiasi dalam kehidupannya. Manusia senantiasa berupaya berinteraksi dengan menggunakan ungkapan sebagai salah satu tanda untuk tujuan tertentu. Dengan adanya penyampaian maksud atau pesan yang diwakilinya lewat tanda-tanda. Di daerah Sumatera Utara terdapat suku, yaitu suku Batak Toba yang dikenal dengan keanekaragaman keterampilan sebagai suatu media ungkapan makna yang diwujudkan dalam bentuk visual. Nah, ornamen atau ragam hias Batak Toba sering disebut dengan istilah gorga. Gorga ini juga merupakan suatu pesan hasrat dan nasihat yang bersumber dari pengetahuan, harapan, buah pikiran, sikap perilaku, dan keindahan yang hendak dikomunikasikan. Ornamen ini masih banyak dijumpai pada bangunan dan adat istiadat yang tersebar di daerah Tapanuli. Selanjutnya, jenis-jenis tanda. Ditinjau dari relasinya, Charles Sanders Peirce membedakan tanda yaitu ikon, indeks, simbol. Nah, ikon adalah suatu tanda yang mewakili objek aslinya. Definisi ini menghasilkan bahwa segala sesuatu merupakan ikon karena semua yang ada dalam kenyataan dapat dikaitkan dengan satu sama lain. Selanjutnya ada indeks. Indeks adalah sebuah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya adalah ketika suatu indeks menunjukkan sesuatu yang lain, yakni memiliki hubungan atau saling berhubungan. Selanjutnya ada simbol atau lambang. Simbol atau lambang adalah tanda di mana hubungan antara tanda dengan penanda ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum dan kesepakatan bersama atau konvensi. Simbol tidak harus mewakili bentuk aslinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan warna pada bangunan Gorga Batak Toba. Penggunaan warna pada bangunan Gorga Batak Toba terdiri dari 3 warna yang disebut tolu bolit, yaitu warna hitam, merah, dan putih. Tolu bolit mengandung arti simbolik sesuai dengan kepercayaan Batak Toba yang ada di sekitar daerah tersebut. Yang pertama, warna hitam sebagai simbol Banua Toro, yaitu warna hitam melambangkan kebijaksanaan dalam pekerjaan. Contohnya, penggunaan warna hitam pada jubah dalam liturgi oleh rohaniawan Kristen. Yang kedua, warna merah sebagai simbol Banua Tonga, yaitu warna merah pada Gorga Batak Toba yang diterapkan pada bangunan gereja yang melambangkan kekuatan iman yang lahir dari darah Kristus atau anggur, sehingga warna merah sama dengan warna darah sebagai simbol pembebasan Tuhan dari dosa-dosa manusia. Yang ketiga, warna putih sebagai simbol Banua Ginjang, yaitu warna putih sebagai simbol kesucian dalam iman Kristen yang senantiasa hidup selalu dalam perjalanan iman kepercayaan umat Kristen. Penerapan warna putih selalu dibuat sesuai garis gorga, yaitu sebagai kontur dan garis tengah yang selalu mengikuti andor atau garis warna hitam, di mana warna putih selalu tampak menonjol sebagai garis kontur di antara garis andor warna hitam dan latar gorga warna merah. Ornamen Batak Toba yang diterapkan ada sebanyak 14 sampel ornamen yang diterapkan merupakan sebuah tanda yang memiliki makna tersendiri, di mana terdapat 7 sampel ornamen Batak Toba dan 7 sampel ornamen yang bersubstansi dari kepercayaan Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 saja, yaitu 7 sampel ornamen Batak Toba. Yang pertama, gorga atau ornamen simeoleol. Istilah simeoleol merupakan suatu deformasi dari gerak tumbuhan lumut yang melenggang-lenggok dengan arah lengkungan masuk ke dalam dan keluar. Deformasi inilah yang mewakili gerak gorga simeoleol yang diukirkan pada motif ini.
sehingga tanda ini digolongkan ke dalam ikon. Icon didasari pada hubungan kemiripan ciri-ciri tanda yang digunakan objek yang diinterpretasikannya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa terdapatnya ciri-ciri fisik dari benda yang direpresentasikannya. Didasarkan pada hubungan sebab akibat yang terjadi, maka tanda ini digolongkan ke dalam indeks. Sebab akibat yang tampak adalah keberadaan corak Gorga Simeoleol tergantung pada terjadinya gerak objek yang diwakilinya. Selain sebagai tanda indeks, Gorga Simeoleol juga tergolong dalam simbol. Simbol dikarenakan Gorga Simeoleol ini merupakan simbol kegembiraan. Nah, pemahaman ini diikuti dengan pemandaan inkulturasi yang berorientasi makna yang sama dengan makna budaya Batak Toba. Yang kedua, Gorga Simeoleol Marsialoan. Di dalam pembahasan ini, penggolongan icon dan indeks dideskripsikan sama dengan identifikasi dan klasifikasi pada Gorga Simeoleol sebelumnya. Namun, nilai yang dihadirkan pada Gorga Simeoleol Marsialoan dari substansi inkulturasi adalah kepercayaan umat Kristiani bahwa tidaklah selamanya dalam menghayati iman itu sehati seperasaan. Walaupun tidak sehati seperasaan, tetapi cita-cita tetap sehati seperasaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, tanda ini digolongkan pada simbol, yaitu simbol rasa tenggang rasa dan mampu berbagi kebahagiaan sekalipun dalam ragam perbedaan. Yang ketiga, Gorga Silintong. Gorga Silintong merupakan tanda yang berbentuk visualisasi dari tiruan putaran air dalam suatu wadah. Sehingga dalam hal ini, Gorga Silintong dapat digolongkan ke dalam icon. Penggolongan ini berdasarkan pada hubungan tanda dan objek yang terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa kualitas bentuk yang berputar. Dapat dipahami pusaran tersebut berbentuk spiral memusat yang menghasilkan deformasi bentuk motif silintong tersebut. Bentuk ini juga yang menjadi suatu persamaan potensial walaupun icon di dalam kenyataan tidak muncul dalam bentuk murni. Nah, dari penjelasan itu dapat kita ambil bahwa Gorga Silintong tergolong ke dalam indeks dikarenakan keberadaan Gorga ini tergantung pada pusaran air yang terjadi yang menggambarkan motif Gorga terbentuk. Secara indeks, tanda ini mengacu kepada sifat objek yang dipertahankan, yaitu dengan bentuk spiral dan memusat. Yang keempat adalah Gorga Ipon-Ipon. Gorga Ipon-Ipon pada hakikatnya tidaklah semua Gorga Ipon-Ipon berbentuk gigi, tetapi beberapa motif berbentuk dekoratif semata. Gorga Ipon-Ipon dapat digolongkan ke dalam ikon disebabkan berdasarkan hubungan bentuk alamiah yang mempresentasikan bentuk susunan gigi. Gorga Ipon-Ipon tergolong juga ke dalam indeks dalam kajian semiotika. Indeks didasarkan pada adanya hubungan sebab akibat keberadaan motif Gorga tersebut, di mana keberadaannya untuk menghiasi Gorga yang disertainya, dan sekaligus memiliki pemahaman makna simbol yang terkandung yang mengatakan bahwa Ipon-Ipon suatu simbol kemajuan. Melalui pengertian ini, Gorga Ipon-Ipon termasuk ke dalam simbol, yaitu simbol kemajuan. Yang kelima, ada Gorga Iran-Iran. Pemahaman akan arti Iran adalah sebuah pemanis maupun penghias yang memberikan nilai estetik. Sehingga secara visualisasi, Gorga Iran-Iran tidak termasuk ke dalam icon dalam kajian semiotika, karena Iran bukan representasi dari bentuk apapun yang ditandainya. Namun demikian, tanda ini dapat digolongkan ke dalam indeks, di mana keberadaannya dimaksudkan berfungsi memberi kesan manis atau menghias secara dekoratif. Keberadaan tanda ini diyakini berdasarkan substansi budaya Batak Toba bahwa makna Gorga ini sebagai nasihat, yaitu nasihat untuk setiap orang supaya senantiasa bersikap manis, ramah, tidak berpura-pura, dan mampu menyenangkan orang lain. Pemahaman di atas menyimpulkan bahwa Gorga Iran-Iran termasuk ke dalam simbol, sehingga termasuk mengandung
Makna simbol yaitu simbol kecantikan atau kemanisan. Yang keenam adalah Gorga Simatanyari. Gorga Simatanyari ini sebelumnya diartikan sebagai matahari. Hubungan yang ditunjukkan antara tanda dan penanda adalah wujud matahari. Gorga Simatanyari ini dapat digolongkan ke dalam icon yang didasarkan pada representasi keterkaitan bentuk ciri-ciri matahari bersinar sebagai keterkaitan bentuk gorga tersebut. Gorga Simatanyari ini dapat digolongkan ke dalam indeks, yaitu memiliki kesamaan makna sebagai penerang dengan objek yang berbeda. Gorga Simatanyari ini juga dapat digolongkan ke dalam simbol dalam kajian semiotika, yaitu sebagai simbol penerang. Yang ketujuh adalah Gorga Desa Nawalu. Gorga Desa Nawalu merupakan gambaran dari kosmologi arah mata angin. Tanda ini menandai akan keadaan 8 sudut arah mata angin. Gorga Desa Nawalu ini tidak dapat digolongkan ke dalam icon berdasarkan pada tidak adanya bentuk benda fisik yang direpresentasikannya. Keadaan akan kedelapan mata arah angin menjadi alasan digolongkan gorga tersebut ke dalam indeks dalam kajian semiotika. Indeksial tersebut dikarenakan hubungan sebab akibat yang timbul akan keadaan 8 mata arah angin menjadi inspirasi Gorga Desa Nawalu. Gorga Desa Nawalu tergolong ke dalam simbol, yaitu akan ke-8 arah mata angin. Penggolongan ini menghasilkan bahwa hampir semua tanda dapat digolongkan ke dalam icon, indeks, dan simbol. Namun, dari keseluruhan ornamen atau gorga itu, adanya tanda yang tidak dapat digolongkan ke dalam icon, yaitu Gorga Iran dan Gorga Desa Nawalu. Penggunaan warna pada bangunan Gorga Batak Toba terdiri dari 3 warna, atau yang disebut dengan tolu bolit, yaitu warna hitam sebagai simbol Banua Toru, warna merah sebagai simbol Banua Tonga, dan warna putih sebagai simbol Banua Gijang.